Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Widiastuti dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1, absen 22. Kali ini saya akan menceritakan kembali refleksi saya mengenai presentasi kemarin yang nomor 4, 5, dan 6. Pertanyaan pertama, berikan penjelasan tentang hal yang belum selesai dari pembahasan kelompok kemarin. Yang terjadi kemarin itu sebenarnya pas kami maju, kelompok saya maju untuk membahas studi kasus kami yang judulnya itu kelangkaan masker pada saat pandemi COVID-19. Sebenarnya dari awal sampai akhir presentasi itu berjalan dengan lancar-lancar aja. Semua anggota itu mempresentasikan materinya dengan baik, tetapi kami berhenti di saat sesi tanya jawab dengan Bu Ayun atau wali kelas kami atau guru jurusan kami, karena Bu Ayun mempertanyakan apa sih kaitan dari studi kasus kalian ini dengan ilmu dasar ekonomi. Jadi pertanyaannya kurang lebih tuh apa hubungan dari kelangkaan masker pada saat pandemi ini dengan permintaan, penawaran, kebutuhan, kelangkaan, biaya peluang, distribusi, dan lain-lain. Pada saat itu kami udah diskusi. Terus akhirnya kami bisa menjawab satu pertanyaan, yaitu hubungan dari kelangkaan masker ini dengan permintaan. Yang lainnya kami kurang atau bisa dibilang nggak bisa jawab karena kami tidak dapat menyampaikan apa yang kami pahami, apa yang kami maksud menggunakan bahasa yang sistematis, bahasa yang ilmiah, bahasa pendidikan. Itu kami nggak bisa, makanya akhirnya nge-stuck, terus nggak bisa jawab dari penawaran dan segala macam. Tapi sebenarnya kami tuh paham apa yang dimaksud, apa isi materi tersebut itu paham sebenarnya. Itu jadi kurangnya kayak kami tuh nggak bisa mengolah kata-kata yang baik agar bisa mempresentasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, yakni ada apa yang berubah dari dirimu setelah proses pembelajaran ini, baik secara mandiri, berkelompok, dan pada saat presentasi. Baik, secara mandiri terlebih dahulu. Untuk kedepannya, pada saat akan presentasi, saya akan memilih untuk lebih mendalami pemahaman terhadap materi dasar yang mendukung. Jadi nggak bingung jika ditanya soal materi dasarnya, kayak pengertian penawaran, pengertian biaya peluang, gitu-gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen belajar bagaimana cara menyusun kata-kata yang lebih ilmiah, yang lebih baik agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan itu dengan baik. Baik, untuk yang kedua, yang secara berkelompok. Dari yang secara berkelompok ini saya jadi menyadari bahwa pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam kelompok, karena kita jadi bisa saling usul mau jawab pertanyaan dari guru atau teman-teman itu dengan bahasa yang kayak gimana, dengan kata-kata yang kayak gimana. Jadi kita bisa dapat banyak usulan dan diskusiin itu lagi bareng-bareng buat dapetin jawaban yang lebih bagus, lebih maksimal, dan lebih mudah dipahami. Akhir, yang secara presentasi, menurut saya presentasi itu sebenarnya sangat menantang banget ya, dan itu nyenengin kalau udah selesai, karena akhirnya berhasil buat menyelesaikan presentasi ini. Terus sekarang gara-gara banyak presentasi di tugas-tugas P5 dan segala macam, itu membuat saya sedikit lebih percaya diri ngomong di depan umum, lebih berani buat ngomong di depan umum. Untuk kedepannya sih saya harap saya lebih berani lagi, lebih pede lagi buat presentasi di depan umum tanpa malu-malu, tanpa belibet ngomongnya juga. Terus juga saya belajar kalau pemahaman materi itu penting, karena itu kunci dasarnya. Jadi kita
walaupun misal nggak apal atau nggak apalan gitu, tapi kita ngerti apa yang dimaksud itu apa gitu. Itu pentingnya persiapan yang lebih matang sebelum presentasi. Tapi nggak cuman ngerti materinya aja, kita juga harus bisa menyampaikan dengan jelas dan menarik, dan juga yang penting bisa dipahami oleh semua yang mendengarkan presentasi kita. Terus juga saya harap kayak bisa lebih lancar tanpa belibet ngomong IO gitu. Saya mau belajar itu biar lebih lancar pada saat presentasi, biar hasilnya maksimal aja, biar bisa memuaskan diri sendiri aja gitu sih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir ini apa yang ingin diperbaiki di masa depan tentang cara belajarmu? Saya mau di masa depan saya bisa lebih teliti lagi dalam mempelajari teori dasar yang berkaitan dengan tugas yang diberikan. Contohnya kalau di kasus ini tuh dengan studi kasus yang diberikan oleh guru. Jadi saya nggak melenceng dari materi pendukungnya. Terus juga biar saya tuh nggak paham cuman pada bagian yang ingin saya presentasiin aja. Terus untuk kedepannya saya juga pengen melatih diri untuk berpikir lebih kritis dan lebih banyak latihan dalam menyusun suatu kalimat juga, agar dapat terbiasa menjawab pertanyaan seputar materi. Terus juga biar nggak mudah panik pas ditanya oleh guru atau teman-teman, jadi bisa lancar, nggak perlu diem dulu lama mikir gitu, nggak perlu, jadi bisa langsung jawab dengan bahasa yang udah dipahami, dengan bahasa yang bagus, bahasa yang baik, dan tidak dan sesuai dengan apa yang dibahas di materi gitu.